Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita bisa berjumpa ya. Semoga juga pandemi ini bisa berakhir. Hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, tetapi subtemanya sudah berubah, subtema 2, manusia dan lingkungan. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita belajar bersama subtema 2, manusia dan lingkungan dengan muatan IPA, masih dengan KD 31 dan 41. Perhatikan pembelajaran berikut. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Kemarin kita sudah belajar mengenai alat gerak hewan dan manusia, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak pasif yang berupa otot. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan alat gerak kita? Aktivitas-aktivitas apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak kita? Perhatikan tabel berikut. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, yaitu 1. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Makanan yang sehat dan baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Yang kedua adalah menjaga pola makan yang teratur. Jadi kita harus tetap menjaga pola makan supaya teratur. Selanjutnya, olahraga ringan dan juga teratur seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain. Olahraganya yang ringan-ringan, tidak terlalu berat sehingga tidak memberatkan otot maupun tulang. Itu aktivitas-aktivitas yang harus kita gunakan, yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak. Nah, kemarin kita sudah belajar tulang sebagai alat gerak manusia atau fungsi tulang sebagai alat gerak manusia. Selain sebagai alat gerak manusia, fungsi tulang juga ada beberapa macam. Misalnya, untuk menopang tubuh, ada lagi untuk memberi bentuk tubuh, dan juga sebagai tempat melekatnya otot. Ini fungsi tulang selain sebagai alat gerak manusia. Nah, perhatikan diagram berikut. Ini ada jenis-jenis tulang. Misalnya ada berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan zat penyusunnya. Tulang berdasarkan bentuknya ada tulang pipih dan tulang pipa. Apa itu tulang pipih? Apa itu tulang pipa? Kenapa contohnya tulang telapak tangan? Ada tulang paha juga. Mari kita belajar tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 2. Ada tulang pipih, yaitu tulang yang bentuknya pipih atau tipis. Contohnya ada tulang rusuk. Nih, tulang rusuk. Dan juga tulang dada. Meskipun pipih atau tipis, tapi juga tetap kuat. Dan juga tulang jari-jari tangan. Yang kedua ada tulang pipa, yaitu tulang yang bentuknya panjang dan bulat seperti pipa. Makanya dinamakan tulang pipa, karena bentuknya panjang dan bulat. Contohnya ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, bentuknya panjang dan bulat. Ada juga tulang paha, ini bentuknya panjang dan bulat. Nah, sedangkan tulang berdasarkan zat penyusunnya ada tulang rawan dan tulang keras.
Mari kita belajar bersama. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua. Ada tulang rawan, yaitu tulang yang banyak mengandung zat perekat, sedikit zat kapur. Karena mengandung banyak zat perekat, makanya sifatnya lentur atau rawan, tetapi tetap kuat. Contohnya ada tulang telinga dan juga tulang hidung. Yang kedua ada tulang keras, yaitu tulang yang sedikit zat perekat tetapi banyak zat kapurnya. Jadi tulangnya keras, sifatnya keras. Contohnya tulang tengkorak dan juga tulang belakang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis tulang berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan zat penyusunnya. Nah, tadi kita sudah belajar jenis tulang berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan zat penyusunnya. Nah, perhatikan gambar tulang berikut ini. Ada tulang dari tulang bahu sampai juga tulang jari-jari tangan. Ini ada tulang lengan atas, termasuk tulang pipa karena panjang dan bulat. Ini ada tulang hasta, juga termasuk tulang pipa. Ini ada telapak tangan dan juga jari-jari tangan. Ini termasuknya tulang pipi. Ini ada tulang pergelangan tangan. Ini ada tulang pengumpil, termasuknya tulang pipa. Jika kita tangannya menggenggam, tulang hasta itu ada di bagian depan. Belakangnya ada tulang pengumpil. Jadi yang di depan itu tulang hasta, belakangnya tulang pengumpil. Nah, selanjutnya ada gambar dari tulang panggul sampai tulang jari-jari kaki. Perhatikan. Ini adalah tulang panggul, termasuk tulang keras. Ini ada tulang paha, perhatikan bentuknya, panjang dan bulat, termasuk tulang pipa, dan juga tulang keras. Ini ada tulang betis. Ini ada tulang telapak kaki, dan juga jari-jari kaki. Ini termasuk tulang pipi. Ini ada tulang pergelangan kaki, dan juga tulang kering. Perhatikan antara tulang betis dan juga tulang kering. Ukurannya berbeda bukan? Tulang betis ukurannya lebih kecil daripada tulang kering. Meskipun ukurannya berbeda, tulang betis dan juga tulang kering sama-sama termasuk tulang pipa. Ada juga tulang tempurung kaki. Nah, ini tadi gambar mengenai alat gerak manusia, yaitu berupa lengan dan juga kaki yang tersusun dari tulang-tulang. Jadi, alat gerak manusia ini berupa tulang. Jadi, alat gerak manusia ini berupa lengan dan juga kaki yang tersusun dari tulang-tulang. Untuk lebih jelasnya, kamu juga bisa melihat gambar seperti ini di halaman 32 buku tematik ya. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar menentukan ide pokok dalam teks sebuah bacaan. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi ide pokok dalam teks? Biasanya teks kan terdiri dari beberapa paragraf. Kita akan belajar mengidentifikasi ide pokok dalam teks dalam beberapa paragraf. Sebelumnya kita ingat kembali, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf pasti ada ide pokoknya dan berbeda. Jadi setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Jadi ide pokoknya dibuat tabel per paragrafnya.
Ustazah kasih contoh berikut. Ada sebuah teks bacaan mengenai menjaga kesehatan diri dengan berlari. Ada paragraf 1, paragraf 2, dan juga paragraf 3. Untuk mengidentifikasi ide pokok pada masing-masing paragraf, kita buat tabel seperti ini. Paragraf 1, 2, paragraf 3. Ide pokoknya ada paragraf 1, paragraf 2, dan juga paragraf 3. Jadi masing-masing paragraf ada ide pokoknya dan berbeda. Perhatikan untuk paragraf yang pertama. Ide pokoknya adalah olahraga sebagai cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini, olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya ini, olahraga sebagai cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Paragraf kedua, ide pokoknya berlari sebagai olahraga yang mudah dan murah. Jadi sebelum menentukan ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utama bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir sebuah teks bacaan. Selanjutnya paragraf ketiga. Ide pokoknya manfaat berlari bagi kesehatan tubuh. Tadi cara mengidentifikasi sebuah ide pokok dalam sebuah teks bacaan. Dibuat tabel. Nah, selanjutnya adalah muatan SPDP mengenai gambar cerita pada cover. Kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, kita sekarang belajar gambar cerita pada cover. Apa itu cover? Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Jadi cover itu tulisan dan gambar yang ada di halaman paling depan sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. Jadi judulnya harus menarik dan jenis hurufnya juga harus menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi kalimat penjelasnya dari judul harus singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada nama penulisnya, ada identitas penerbitnya, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi pada buku tersebut. Selanjutnya ada sinopsis isi buku pada cover belakang. Sinopsis identitas buku pada punggung buku. Mana sih yang punggung buku? Perhatikan contoh cover berikut. Ada cover bagian depan, ada cover bagian belakang, dan juga ada punggung buku. Ini punggung buku. Punggung buku adalah penyambung antara cover depan dan cover belakang. Pada cover depan terdapat judul buku. Judul buku, jenis hurufnya harus menarik. Selain itu ada kalimat penjelas judul. Ini kalimat penjelas judul. Kalimat penjelas judul harus singkat dan mudah dipahami. Ada nama penulis. Ada gambar cover. Gambar cover harus menarik dan sesuai dengan isi buku. Ini lagi ada penerbit. Penerbitnya Erlangga. Di bagian cover belakang ada identitas penerbit. Ada juga sinopsis isi buku atau rangkuman dalam isi buku. Di bagian punggung buku ada identitas buku dan juga nama penulisnya. Nah, untuk contoh cover seperti ini, kamu bisa lihatnya di buku tematik halaman 33. Cukup sekian pembelajaran hari ini.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.